kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha pada hari ini? Ustazah harap kalian semua senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bab 11, akhlak terpuji, santun, gemar membaca, tawadu, dan hemat. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan akhlak terpuji, sopan santun, tawadu, gemar membaca, dan hemat sesuai Al-Quran dengan benar. Dan yang kedua, mampu menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari dengan istiqomah. Akhlak menjadi masalah paling utama yang akan menentukan kemuliaan seseorang kelak di hari kiamat. Orang yang paling berakhlak mulia akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta paling mulia. Sebaliknya, orang yang paling buruk akhlaknya akan menjadi orang yang paling dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling hina. Maka dari itu, marilah kita pelajari bersama akhlak mulia pada bab ini. 1. Santun. Santun adalah perangai yang halus baik dalam budi bahasa maupun tingkah lakunya. Orang yang memiliki perangai santun akan bersikap sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sikap santun dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sikap santun di rumah. Meskipun kita hidup bersama keluarga, rasa tidak enak pasti akan terjadi, baik dengan orang tua, kakak, adik, atau pembantu. Akan tetapi, orang yang santun akan bersabar menghadapi hal-hal yang tidak enak tersebut. Dia akan menghadapinya dengan tenang, sopan dalam berbicara, dan bertindak dengan baik. Contohlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berlaku santun. Misalnya, yang pertama, jangan marah kepada orang tua dengan mengatakan perkataan yang kasar. Berbicaralah kepada mereka dengan lemah lembut. Yang kedua,
Hormatilah kakakmu dan sayangilah adikmu. Salah satu dari sifat umat Nabi Muhammad SAW adalah menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Dan yang ketiga, jika meminta tolong kepada pembantu, mintalah tolong dengan bahasa yang sopan. Karena seperti halnya kamu punya perasaan, dia juga punya perasaan. Sikap santun di sekolah. Sekolah adalah tempat menimba ilmu dan budi pekerti. Ilmu dan budi pekerti itu diperoleh dari guru-guru serta pergaulan dengan teman-teman. Kesuksesan belajar dapat diraih dengan cara rajin belajar dan bersikap santun terhadap orang-orang yang ada di sekolah. Allah akan memberikan keberhasilan kepada orang yang santun. Perilaku santun yang dapat dilakukan di sekolah diantaranya, yang pertama, hormatilah guru-gurumu. Guru-gurumu akan menyayangimu sebagaimana Allah akan menyayangimu. Yang kedua, bergaulah dengan baik bersama orang-orang yang lebih berprestasi. Yang ketiga, bantulah orang-orang yang kurang mempunyai kemampuan belajar. Dan yang keempat, hargailah semua orang yang ada di lingkungan sekolah dengan cara yang sesuai dengan kedudukan mereka. Sikap santun di masyarakat. Di tengah masyarakat, kamu juga akan bertemu atau bergaul dengan orang-orang yang lebih beragam. Sikap santun dengan anggota masyarakat seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya: 1. Memiliki sikap yang lemah lembut. 2. Memaafkan kesalahan orang lain. 3. Mengajak musyawarah ketika akan memutuskan persoalan bersama. Dan yang keempat, mendoakan mereka. Di antara anggota masyarakat yang harus diperlakukan secara khusus adalah tetangga dan orang-orang yang bertamu ke rumah kita. Sikap santun kepada tetangga dapat dilakukan dengan tidak menyakitinya, baik dengan kata-kata maupun dengan sikap dan perbuatan. Sedangkan sikap santun kepada tamu dapat dilakukan dengan menghormati mereka seperti mempersilahkan masuk ke rumah, menyuguhkan minuman dan makanan, mengajak berbicara dengan bahasa yang sopan, serta jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan serta sikap dan perbuatan tamu, lebih baik diam daripada mengucapkan kata-kata yang buruk. 2. Gemar membaca. Membaca adalah jendela ilmu. Orang yang tadinya tidak mengerti apa-apa bisa berubah menjadi seorang ilmuwan dengan cara banyak membaca. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah adalah orang-orang yang buta huruf. Hanya sedikit masyarakat Arab Quraisy dan Madinah pada masa awal dakwah Rasulullah SAW yang bisa membaca dan menulis. Al-Quran menyebut bahwa mereka adalah bangsa yang ummi, artinya buta huruf, sehingga masyarakat itu tidak berpengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak merubah kondisi ini dengan menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, yaitu surah Al-A'laq ayat 1-5 yang memerintahkan kita untuk membaca. Makna surah Al-Alaq ayat 1-5 sendiri yaitu dengan membaca buku-buku pengetahuan yang dituliskan dengan pena, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tadinya tidak diketahui. Oleh sebab itu, benar jika disebut membaca adalah jendela ilmu. Membaca gerbang peradaban.
Para sahabat memiliki semangat menimba ilmu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis, mulai belajar baca tulis. Hasilnya, banyak yang pandai membaca dan menulis, bahkan menjadi sekretaris wahyu. Setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta salah seorang sekretaris wahyu untuk menuliskannya. Mereka juga rajin membaca Al-Quran dan menggali ilmu yang dikandung di dalamnya. Banyak pula di antara mereka yang mencatat setiap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan yang dijalani bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat para sahabat mampu membangun peradaban Islam. 3. Tawadu. Tawadu artinya sifat rendah hati, yaitu tidak bersikap angkuh atau membanggakan diri atas kelebihan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sifat ini merupakan akhlak yang terpuji. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar semua kita memiliki kerendahan hati. Sebaliknya, sikap sombong dan membanggakan diri merupakan sifat yang tercela dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika manusia berkuasa, kekuasaannya tidak seberapa dibanding kekuasaan Allah. Jika manusia itu kaya, kekayaannya tidak ada apa-apanya dibanding kekayaan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memiliki kebesaran karena Dia Maha Besar. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang muslim untuk sombong. Karena apapun yang dianggap menjadi sumber kemuliaan atau kebesaran seperti kekayaan, jabatan, ketampanan, kepintaran, dan lain-lain, itu semua hanyalah titipan Allah yang kecil. Jika Allah menghendaki, Dia bisa mengambilnya kembali kapan saja. Kita harus membiasakan diri bersikap tawadu, baik di rumah maupun di sekolah. Ketawadukan itu bisa dicontohkan sebagai berikut. 1. Sederhana dalam berpakaian. Walaupun orang tuanya kaya raya sehingga dapat membelikan pakaian yang mahal. 2. Tidak memamerkan kekayaan dan kelebihannya di hadapan orang lain. 3. Lemah lembut, sopan dan santun dalam berbicara. Dan yang keempat, ramah dan bergaul dengan orang-orang yang baik tanpa memperhatikan status sosialnya. 4. Hemat. Hemat artinya hati-hati dalam membelanjakan uang. Setiap pengeluaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangannya, kegunaan barang, dan prioritas kebutuhannya. Orang yang hemat tidak akan berlebihan dalam mengeluarkan uang, meskipun untuk berinfak di jalan Allah. Dia juga tidak pelit, sehingga cenderung mengepalkan tangannya dengan tidak mengeluarkan sepeser pun dalam membelanjakan harta. Sikap hemat merupakan pertengahan antara sikap berlebihan dengan pelit. Lawan dari hemat adalah boros, yaitu mengeluarkan uang dengan berlebihan atau membeli barang yang bukan kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita dari bersikap boros dalam berpakaian, makan, minum, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 31. Mubazir artinya berlebihan dalam membelanjakan uang.
menyia-nyiakan harta dengan membelanjakannya dalam perkara yang haram, atau membelanjakan pada perkara yang mubah tetapi tidak bermanfaat. Perbuatan semacam ini sangat tercela menurut Islam dan merupakan ciri utama perbuatan setan. Karena itu, orang yang suka menghambur-hamburkan uang disebut di dalam Al-Quran dengan saudaranya setan. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan untuk memahami materi tersebut. Marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.